Alhamdulillah pada subuh hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala masih memberi beberapa nikmat sehingga pada subuh hari ini kita menjadi hamba yang terpilih untuk melaksanakan salah satu kewajiban sebagai umat Islam. Saya akan bicara sedikit tentang bagaimana persatuan dan kesatuan khususnya dalam suatu ekosistem. Di dalam hutan, sering kita jalan di dalam hutan, sering kita temui sepanjang kita jalan yang kita injak adalah dedaunan. Jadi dedaunan yang jatuh itu namanya serasa, yang dihasilkan oleh suatu pohon. Tapi pernah tidak Bapak pikir apa manfaat dedaunan ini? Yang kedua, pernah Bapak berpikir bagaimana caranya dedaunan ini bermanfaat? Jadi di dalam sebuah ekosistem, di situ juga ada persatuan dan kesatuan. Dedaunan ini tidak akan ada manfaatnya tanpa diuraikan oleh namanya bakteri. Sekalipun pohon yang menghasilkannya, tidak akan ada gunanya kepada pohon itu sendiri tanpa keterlibatan makhluk lain, makhluk yang jauh lebih kecil, tapi dia menjadi faktor pembatas. Mana boleh pore kinganakkan anak-anak, sanging gisi kipakandrea yang natta, una andre guru ngajari, andre santri ngajari, tena santri ngajari ni masih ya, tempat pengajian tidak akan ada apa-apanya anatta. Demikian juga pohon. Bagaimanapun pohon itu rindahnya, menghasilkan serasa yang banyak, tapi tanpa keterlibatan makhluk lain, maka serasa itu tidak akan ada manfaatnya. Demikian juga kita. Mana kita boleh hebat, karena untuk melahirkan anak berkualitas, yang pertama harus didukung oleh gizi. Yang mana hebat gizi entah, punah tina keterlibatan orang lain, mulai guru TK, guru TPA, guru SD, SMA, sampai masuk perguruan tinggi. Mari kita merenungkan sesuatu bahwa ternyata saya ini, uang tidak akan ada manfaatnya, fasilitas tidak akan ada manfaatnya kepada anak saya tanpa keterlibatan orang lain. Oleh karena itu, Plato membuat sekolah supaya anak-anak itu bisa dikumpul pada suatu tempat dan pada satu waktu. Karenanya sebelumnya Plato mengajar dari rumah ke rumah, setengah mati ini. Makanya Plato punya ide bagaimana kalau murid-murid ini dikumpul pada suatu tempat dan diberikan pelajaran yang seragam. Jadi jangan pernah kita hebat. Mana ki guru ngasih si bala suami istri. Dia ki pandangin tinggi guru TPA masih. Tidak ada apa-apanya pohon. Daunnya terhadap dia tanpa bakteri yang mengurai untuk menjadi pupuk terhadap pohon itu sendiri. Tidak akan apa-apa kita punya anak tanpa keterlibatan orang lain. Apalagi punya sibuk ngasih. Itulah gambaran pohon.
Kalau tidak ada bakteri, pohon itu gantian matian sekalipun melimpah daun di sekitarnya. Karena akar tidak bisa mengisap langsung dengan dedaunan. Oleh karena itu, marilah kita selalu merenung bagaimana manfaat orang lain terhadap kita sendiri. Sekecil apapun, termasuk guru-guru TPA kepada anak kita. Mana ki hebat ya. Mana pale dokter ngasih suami istri ki pasti ria ngajar anak. Pasti terlibat orang lain. Sama dengan pohon. Bagaimanapun menghasilkan daunan yang melimpah. Tapi tanpa bakteri yang mengurai menjadi berbagai unsur. Apakah itu N, nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, dan sebagainya. Demikian juga negara ini tanpa kita bersatu, polisi, tentara, satpol harus bersatu. Tak bisa kita berbuat sendiri. Sebentar, kalau pulang kita menyapu halaman, kita bisa lihat langsung betapa banyaknya daun yang gugur yang dihasilkan oleh mangga kita, rambutan kita, tapi tidak akan ada manfaatnya daun itu kepada pohonnya sampai diurai lebih dahulu oleh namanya makhluk hidup, bakteri. Saya kira ini yang saya bisa sampaikan. Mungkin terlalu rumit, tapi mari kita menjadikan renungan buat kita semua sehingga kita selalu menghargai orang lain sekalipun pekerjaannya sekecil itu.